You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez masih meresahkan sampai didoakan bos Honda jadi juara dunia MotoGP 2025. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, dipandang memiliki segenap potensi besar untuk menjadi juara dunia pada MotoGP 2025. Menjadi bagian dari Ducati pada MotoGP 2025 membuat nama Marquez kembali melejit di peta persaingan kelas utama yang semakin panas dan ketat. Rider berjuluk Baby Alien itu tampak mendapatkan kesempatan keduanya usai mengalami tahun-tahun yang sulit bersama tim pabrikan Honda. Hingga MotoGP 2025 menggelar 10 balapan, sprint dan GP, Marquez berhasil menorehkan kemenangan sebanyak 8 kali bersama Desmosedici EP25. Sejauh ini, Marquez hanya mengalami 2 kali kegagalan saat sesi balapan utama GP Americas dan GP Spanyol. Melihat performa dari peraih 8 gelar juara dunia tersebut yang cukup konsisten, peluang meraih prestasi tertinggi pada musim ini terbuka lebar. Hal tersebut diungkapkan oleh manajer tim pabrikan Honda, Alberto Puig, yang pernah menjadi atasan Marquez sebelum hijrah ke Gresini Racing pada 2024. Sebagai orang yang pernah bekerja sama, Puig kembali mengenang masa-masa sulit yang sempat mendera perjalanan karir seorang Marquez. Rider berusia 32 tahun itu sempat kesulitan untuk bisa bersaing terutama sejak mengalami crash hebat pada musim 2020 ketika masih membela Honda. Hari-hari setelah momen nahas itu menimpa, Marquez jarang bisa bersaing di posisi terdepan terlebih dengan kondisi fisik yang tak sepenuhnya prima. Bayangan pensiun pun mulai hadir sebelum akhirnya Marquez memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk hijrah ke Gresini Racing dengan sisa kontrak di Honda masih 1 musim. Marquez mengalami banyak kesulitan dengan kondisi lengannya dan siapapun yang ada di sana saat itu bisa menyadarinya, kata Puig menjelaskan. Saya tahu apa yang dialami dan terlebih lagi mengingat fakta dengan prestasinya sebagai juara dunia, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Puig juga menyoroti kebangkitan Marquez yang dimulai sejak musim lalu bersama Gresini Racing. Total 10 podium dengan 3 kemenangan balapan utama mampu didapatkan rider asal Spanyol itu untuk tim milik Nadia Padovani tersebut. Bersama-sama, kami mencoba untuk membantunya percaya bahwa dia masih bisa melakukannya dan pada akhirnya berhasil, ucap Puig. Apa yang telah dia capai adalah sebuah pencapaian tersendiri, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari crash.net. Dengan pasang surut yang sempat dirasakan, Marquez dipandang masih memiliki potensi besar menjadi juara dunia MotoGP 2025 ini dengan mentalnya yang kuat. Jika harapan Puig itu berhasil, Marquez akan menorehkan hal besar dalam dunia olahraga di mana dia sempat terpuruk hingga akhirnya bisa kembali berjaya di lintasan. Tapi untuk memenangkan gelar juara dunia 2025, yang tak mudah karena ada begitu banyak pembalap hebat, ini akan menjadi prestasi olahraga besar, ucap Puig. Pada akhirnya, dia absen dari posisi teratas selama 4 hingga 5 tahun karena cedera dan hal lainnya. Jadi untuk menang lagi di posisi terdepan akan sangat luar biasa. Orang seperti ini benar-benar istimewa, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez sudah bilang tak peduli, MotoGP disindir lagi oleh mantan pembalap. Ajang balap MotoGP kembali mendapatkan sindiran karena dinilai menjadi membosankan. Opini tersebut disampaikan oleh mantan pembalap dan juga juara dunia GP 500cc tahun 1993 yakni Kevin Schwantz. Schwantz justru lebih tertarik datang langsung untuk menyaksikan ajang balap World Superbike di Cremona, Italia pada akhir pekan kemarin. Alasan pembalap asal Amerika Serikat itu datang ke balapan Superbike adalah karena MotoGP mulai sedikit membosankan. Schwantz juga menyebut bahwa kedatangannya ke Superbike mengingatkan akan kemenangan yang diraihkan sekaligus kompatriotnya yakni Fred Merckx. Fred Merckx merupakan juara dunia pada 2 musim pertama Superbike yang pertama kali digelar tahun 1988. Saya ingat teman saya Fred Merckx memenangkan 2 kejuaraan pertama, kata Schwantz kepada Speedweek, dilansir bolasport.com. Superbike selalu merupakan ajang balapan yang bagus. Saya berbicara sebelumnya dan berkata, saya rasa MotoGP sedikit membosankan, jadi saya datang ke sini, Superbike, untuk menonton balapan, ujarnya. Sindiran tersebut ditunjukkan Schwantz karena MotoGP mulai membosankan.
Meski begitu, Squans tidak menjelaskan secara khusus mengapa MotoGP membosankan. Namun, persaingan pada MotoGP memang sudah tak lagi seimbang karena dominasi Ducati. Ducati sudah mendominasi dalam 4 musim terakhir dan mereka juga memiliki motor paling banyak di grid. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez sudah menegaskan bahwa tak peduli akan hal tersebut. Saya tidak takut membosankan. Saya senang dengan hal itu, kata Marquez setelah memenangkan sprint MotoGP Spanyol 2025. Mungkin lawan-lawan saya harus lebih khawatir jika balapan tidak lebih menarik, ujar Marquez. Meski demikian, Squans menjelaskan bahwa 2 pembalap Superbike akan mudah mengendarai motor MotoGP. Dia menyebut nama juara dunia Superbike 2 kali yakni Toprak Razgatlioglu dan pemimpin klasemen Superbike musim ini, Nicolo Bulega. Bagaimanapun juga, elektronik yang ada di Superbike tentu saja berbeda dengan yang ada di motor MotoGP, ucap Squans. Tetapi saya rasa para rider Superbike bisa langsung beradaptasi. Toprak, Nicolo, salah satu dari mereka, ujarnya. Pembalap Amerika Serikat ini dikenal dengan gaya membalapnya yang liar. Ia berada di puncak selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai ikon dalam balap Grand Prix. Namun, dia menyebut Toprak memiliki talenta yang bagus dan mampu bersaing di ajang MotoGP. Saya rasa saya memiliki bakat, katanya sambil tersenyum. Tapi Toprak menunjukkan bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan motor. Saya pun bisa, ujarnya. Sementara itu, Valentino Rossi disentil akibat reaksinya lihat Marc Marquez kecelakaan, media Spanyol singgung Dani Pedrosa yang lebih dihormati. Valentino Rossi menjadi sorotan atas reaksinya saat menyaksikan Marc Marquez mengalami crash dalam balapan utama GP Spanyol. GP Spanyol menjadi seri yang berjalan kurang memuaskan bagi seorang Marc Marquez yang mengaspal untuk tim pabrikan Ducati pada musim ini. Bagaimana tidak? Rider berusia 32 tahun tersebut harus mengalami crash ketika balapan utama baru memasuki lap ketiga atau total 25 lap yang dilombakan. Walau terjatuh di tikungan 8 dan kehilangan posisinya yang saat itu masih bersaing untuk podium, Marquez masih mau untuk bangkit dan mengaspal lagi. Sempat melorot di posisi paling belakang, Marquez pada akhirnya merengkuh garis finish di tempat ke-12 atau membawa pulang 4 poin dari GP Spanyol. Finish ke-12 bukanlah hasil yang ideal bagi Marquez mengingat dia tampil cukup apik dengan mampu memenangi sesi sprint atau balapan mini. Terlepas dari hasil yang didapatkan rider berjuluk Baby Alien tersebut, GP Spanyol juga menghadirkan sorotan tajam untuk Valentino Rossi. Pemilik Pertamina Enduro VR46 Racing Team tersebut sedang menjadi kontroversi dan dibicarakan penggemar MotoGP atas sikap yang dia tunjukkan. The Doctor mendapatkan kecaman setelah dia menunjukkan reaksi yang kurang pantas setelah melihat Marquez terjatuh. Dalam rekaman video pendek, Rossi yang menonton di pinggir lintasan bersama anggota timnya sempat tertawa ketika momen Marquez terjungkal di area gravel. Pada saat kecelakaan itu terjadi, Rossi terlihat bereaksi dengan gerakan yang ditafsirkan oleh banyak orang sebagai selebrasi yang terkendali. Momen tersebut dibagikan oleh jurnalis SR Pol melalui media sosial X.com, Twitter. Tak ayal, dengan menyandang prestasi hebat di masa lalu, sikap dari pemegang 9 gelar juara dunia tersebut mengundang sorotan. Salah satu yang menyoroti reaksi Rossi adalah media otomotif ternama asal Spanyol yaitu Motosan S. Melalui sebuah artikelnya, mereka menyayangkan apa yang ditunjukkan Rossi merupakan hal yang tak pantas mengingat nama besar yang dia miliki. Selain itu, reaksi tersebut juga tak seharusnya keluar mengingat Rossi merupakan pemilik VR46 Racing Team yang merupakan tim satelit Ducati. Reaksinya sangat cepat. Di satu sisi, beberapa penggemar menganggap sikap pria Italia itu tidak pantas atau tidak sportif, tulis Motosan. Hal itu karena mengingat perannya saat ini sebagai pemilik tim satelit Ducati, merek yang sama dengan yang digunakan oleh Marquez di tim pabrikan. Bagi mereka, merayakan atau mengekspresikan kepuasan atas sebuah insiden balap, terutama kecelakaan, tidak sesuai dengan sosok yang diwakili Rossi. Lebih lanjut, Motosan juga menyebut bahwa Rossi sempat mendapatkan cemooh ketika menonton jalannya sesi sprint dari arena Nieto Pelukui, servis area antara tikungan September 10 Jerez. Perlakukan para penggemar tersebut jauh berbeda dengan apa yang dialami Dani Pedrosa di mana dia mendapatkan tepuk tangan meriah saat menonton di arena tersebut di hari Minggu. Pada hari Sabtu, Valentino Rossi telah dicemooh selama sprint oleh para penggemar di zona Nieto Pelukui yang legendaris, tulis Motosan. Area yang secara tradisional dimiliki fans Rossi yang dalam beberapa tahun terakhir telah berbelok menjadi kekuasaan Marquez. Pada hari Minggu, setelah insiden tersebut, juara dunia 9 kali itu menghindari kembali ke area tersebut, sementara Dani Pedrosa mendapat sambutan meriah saat melewatinya.